Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kita mulai soal prediksi yang pertama. Ini sering sekali keluar ya teman-teman. Uh, Soalnya begini, saya bacakan dulu. Bu Citra, guru di SD Bahagia Pagi, pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Nah, Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas. Namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Nah, tindakan yang dilakukan Andi ini merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakternya apa? Pakai tanggung jawab, cinta lingkungan, pemaaf, jujur, rajin. Oke ya. Nah, karakter kita sudah pernah bahas gitu ya. Jadi ada tanggung jawab, ada gotong royong, ada pemaaf, ada jujur, ada rajin, ada takwa, ada macam-macam gitu ya. Kalau kita diminta untuk menganalisa seperti ini kemungkinan jawabannya kalau nggak cinta lingkungan ya tanggung jawab ya. Tapi fokusnya kemana dulu gitu ya. Kita lihat ya. Di sini ada kata-kata menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas ya. Berarti ada aturan ya untuk senantiasa menjaga kebersihan kelas. Kemudian di sini nah tiba-tiba si Andi itu mengambil sapu dan membersihkannya. Artinya dia bertanggung jawab terhadap peraturan yang ada di sekolahan gitu ya. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab seluruh siswa seharusnya gitu ya. Jadi Andi itu punya karakter tanggung jawab terhadap kebersihan kelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat harusnya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal berikutnya, Ibu Yusniar mengajar di kelas 4 SD Aceh. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensinya atau indikatornya adalah menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dilakukan oleh Bu Yusniar adalah, nah teman-teman nanti teman-teman akan banyak sekali menjumpai soal-soal seperti ini. Nah, untuk menjawab soal ini kan pertanyaannya begini. Intinya teman-teman diminta untuk menganalisis dari opsi A sampai itu cara untuk menilai capaian kompetensi ya. Cara untuk menilai capaian kompetensi. Caranya bagaimana teman-teman? Silahkan lihat ini. Lihat apa namanya? Kata kerja operasional pada KD-nya atau indikatornya. Kata kerja operasionalnya adalah menganalisis sifat-sifat. Nah, nanti menganalisis sifat-sifat itu masuk dalam penilaian sikap, pengetahuan atau keterampilan gitu ya. Nanti bagaimana cara menilainya? Itu teman-teman harus paham itu. Kita lihat opsi pilihan gandanya sebelum saya jelaskan bagaimana menganalisisnya. A itu memberikan acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. B menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan di papan tulis dan melihat siapa yang mencatat. Yang C itu bertanya dari diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud segi banyak? Atau yang D bertanya apakah langkah selanjutnya? Yang E memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Oke, kita akan lihat ya. Tadi saya sudah mengatakan caranya yang pertama teman-teman lihat dulu kata kerja operasionalnya.
di situ adalah menganalisis. Nah, menganalisis ini masuk di ranah pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Begini cara menganalisis. Nah, pertama kita pahami dulu untuk penilaian pengetahuan itu KO-nya itu dari C1 sampai C6 teman-teman. C1 sampai C6 kemarin di pembelajaran sebelumnya, di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas C1 sampai C6 itu kata kerja operasionalnya banyak sekali, saya ambil sebagian saja gitu ya supaya paham. Nah, misalkan C1 itu menyebutkan, menjelaskan, menerapkan ya. C4-nya menganalisis, C5-nya membandingkan, C6-nya mendesain. Nah, tadi menganalisis berarti ranahnya adalah pengetahuan gitu ya. Maka bentuk penilaiannya adalah tes tertulis bisa, pengetahuan itu tes tertulis. Instrumennya bisa pilihan ganda, urean, menjodohkan, dan lain-lain. Nah, tes lisan, itu instrumennya daftar pertanyaan lisan, kemudian tugasan itu bisa pakai urean, dan lain-lain gitu ya. Kemudian tes sikap itu kata kerja operasionalnya bisa jujur, peduli, tanggung jawab, gotong royong, takwa, dan lain-lain. Banyak sekali gitu ya. Untuk penilaiannya ada jurnal, kemudian observasi, ya penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian ada penilaian keterampilan, itu ada kata kerja operasionalnya biasanya kita langsung ke bentuk penilaian keterampilannya ya. Kalau penilaian praktek itu biasanya KD-nya adalah menyajikan, mempresentasikan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Itu jenisnya ya, jenis penilaian praktek ya. Kemudian penilaian produknya membuat apa, produk apa, dan lain-lain gitu ya. Kemudian proyeknya itu biasanya penilaian proyek itu KD-nya adalah mengamati, menginvestigasi, menyelidiki, dan lain-lain yang setara dengan itu teman-teman. Kemudian kalau portofolio itu contohnya adalah memamerkan kata kerjanya. Oke, jadi instrumennya biasanya pakai, kalau praktik itu pakai lembar observasi. Kalau produk itu ya penilaian produk ya dengan skala tertentu. Proyek itu juga lembar penilaian proyek. Nah, kita kembali ya. Tadi berarti ini adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu diukur berdasarkan tes ya. Tes bisa, penugasan bisa, lisan bisa. Artinya dibuat latihan soal-soal ya. Soal-soal yang berhubungan dengan hal itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk mengetahui keterampilan proses atau pencapaian kompetensi ya jawaban yang tepat ya opsi E. Ya, memberikan soal latihan ya, untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan menganalisis gitu teman-teman. Soal berikutnya, prediksi berikutnya, sumber belajar yang sering digunakan dalam pembelajaran IPS sangat banyak, meliputi lingkungan tempat tinggal siswa, lingkungan sekolah, ada video, ada gambar, ada PowerPoint, ada animasi sederhana. Nah, salah satu manfaat penggunaan video untuk pembelajaran IPS yakni menciptakan pembelajaran IPS yang titik-titik. Ini manfaat video ya, khusus untuk video. Jadi video itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Apakah yang A kompleks, yang B sederhana, yang C menantang, yang D efisien, yang E kontekstual. Kalau sederhana, menantang, efisien jelas tidak mungkin. Maka jawaban yang kemungkinan besar adalah kalau nggak kompleks ya kontekstual. Bedanya apa? Kompleks dan kontekstual. Kompleks itu artinya bisa menggabungkan berbagai sisi atau dimensi ya, berbagai dimensi. Nah, karena IPS itu biasanya adalah mata pelajaran dengan multidisipliner, maka jawaban yang paling tepat sebenarnya yang kompleks ini karena di situ fungsi video. Nah, alasan kompleks bagaimana? Alasan bahwa manfaat penggunaan video pembelajaran untuk IPS itu menciptakan pembelajaran IPS yang lebih kompleks. Alasannya seperti ini teman-teman. Mengapa video pembelajaran dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kompleks? Nah, yang pertama itu video dapat memanipulasi waktu dan ruang, sehingga siswa dapat diajak melalang buana kemana saja walaupun dibatasi ruang kelas. Jadi kita meskipun di ruang kelas di daerah Jawa misalkan ya bisa melihat keindahan alam yang ada di NTT misalkan, atau gempa yang ada di Sulawesi dan seterusnya. Itu namanya memanipulasi waktu dan ruang dengan penyajian video. Yang kedua, video dapat menampilkan objek-objek yang terlalu kecil, terlalu besar, berbahaya, atau bahkan tidak dapat dikunjungi oleh siswa, gitu ya. Misalkan ular, gitu ya, itu kan berbahaya. Tapi kalau ada videonya kan kita bisa lebih mudah belajarnya ya.
Yang ketiga adalah kemampuan media video dapat diandalkan pada bidang studi yang mempelajari keterampilan motorik, melatih kemampuan kegiatan. Jadi ada berbagai alasan mengapa video pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kompleks. Nah, ini jadi jawaban yang tepat adalah kompleks ya. Kemudian prediksi soal berikutnya, nanti teman-teman akan diminta untuk menganalisis jenis teks ya, jenis teks, terutama untuk teks informasi ya. Teman-teman berarti harus paham benar apakah itu teks informasi atau teks definisi umum, teks definisi bagian, teks definisi manfaat. Harus bisa membedakan. Nanti bedanya di sebelah mana kita akan kaji lebih dalam. Nah, sekarang kita bacakan dulu gitu ya. Teks 1, ini ada jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia Rustaceae ya. Berperawakan perdu dengan tinggi kurang lebih dari 3,5 meter. Batang pohon jeruk nipis memiliki ciri berkayu bulat, berduri, berwarna putih kehijauan, sementara daunnya berbentuk elips atau bulat telur, pangkal membulat, ujung timbul, tepi berigit ya, dengan panjang 2,5 sampai 9 cm dan lebarnya 2 sampai 5 cm. Ini diambil dari healthycompass.com. Kemudian teks 2 itu kandungan air yang banyak terdapat pada timun dapat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Timun mengandung hampir 95% air, di mana sekitar 26% kebutuhan air di dalam tubuh manusia bisa didapat dari timun. Nah, kandungan air pada timun dapat mendorong produksi air seni sehingga mampu membuang racun hasil dari sisa metabolisme tubuh. Nah, perbedaan jenis informasi pada kedua teks adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya, teks 1 merupakan umum, definisi umum, teks 2 manfaat, atau teks 1 itu definisi bagian, teks 2 manfaat, dan seterusnya ya. Jadi kita akan bahas untuk teks umum, definisi bagian, definisi manfaat. Kalau teks definisi umum, ini pengertian definisi umum adalah paragraf yang memberikan penjelasan tentang objek yang tengah diamati secara rinci dan detail. Nah, intinya apa? Intinya itu biasanya teks definisi umum itu menjelaskan nama dari objek itu, asalnya, tempatnya. Jadi memberikan sedikit penjabaran, memberikan imbuhan nama latinnya seperti apa, itu ya. Nah, itu ya. Contohnya ini, teratai merupakan tanaman yang hidup di lingkungan berair. Tanaman ini berasal dari keluarga Nymphaceae dan kemudian biasanya tumbuh di opo ya, di apa gitu ya, dan seterusnya. Itu masih dalam satu konteks tapi berbeda-beda gitu ya. Ada namanya, ada nama latinnya, ada objeknya, ada asalnya, ada tempat tumbuhnya dan lain-lain. Ya, itu namanya teks definisi umum. Kemudian kalau teks definisi bagian itu suatu paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian dari objek yang sedang kita amati. Biasanya kalau teks definisi umum ada di paragraf awal, kemudian setelah itu baru teks definisi bagian. Di tengah itu teks bagian, yang paling akhir biasanya manfaat. Kan biasanya begitu dalam melakukan penulisan teks definisi gitu ya. Oke, biasanya isinya apa? Langsung kita lihat yang warna merah gitu ya. Atau yang warna biru, yang biru-biru. Penggambaran tampilan ciri-ciri bentuk tampilan ya. Penggambaran tampilan bisa ciri-ciri, bisa bentuk, bisa tampilan dari bagian-bagiannya. Ya, menceritakan bagian dari objek ya. Ya, contohnya tumbuhan teratai terdiri dari akar, batang, daun, bunga. Akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, nanti dijelaskan rinci. Maka itu namanya teks bagian. Kemudian yang ketiga ada teks manfaat. Isinya apa? Langsung kita menuju yang merah. Biasanya teks manfaat itu mengandung manfaat-manfaat dari objek penelitian ya, yang diamati gitu ya. Ini menyusun strukturnya lebih dahulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya ini yang bawah ini. Selain berfungsi sebagai bahan kayu pembuat keju, susu juga dapat diminum. Selain berfungsi sebagai bahan baku pembuat keju, susu juga dapat diminum langsung untuk melancarkan pencernaan dan seterusnya gitu ya. Ada manfaat-manfaat di situ, maka itu disebut teks deskripsi manfaat. Nah, kita kembali ke soal ya. Kalau kita lihat yang pertama tadi, teks jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia Rustaceae itu ada
familinya dari mana. Memang kelihatannya seperti teks definisi umum, tapi ternyata tidak. Itu di situ ada perawakan perdu, tingginya sekian, batangnya seperti apa, kemudian daunnya seperti apa, itu ya. Berarti itu bukan teks definisi umum, tapi ini adalah teks definisi bagian. Nah, yang kedua, kandungan air yang banyak terdapat pada timun membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Kemudian ada lagi ya, membuang racun, mendorong produksi air seni. Berarti ini adalah teks manfaat, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang pertama, teks 1 adalah teks definisi bagian, teks 2 adalah teks definisi manfaat. Prediksi ketiga. Perhatikan contoh kasus berbagai penerapan nilai norma moral hukum aturan dan seterusnya. Padahal hukum itu juga termasuk norma, aturan juga termasuk norma gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Yang penting soalnya seperti inilah kira-kira. Yang pertama adalah taatilah peraturan. Yang kedua pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm diancam pidana kurungan 1 bulan dengan denda 250.000. Yang C ketaatan, yang D huruf P dicoret pada rambu lalu lintas, yang E melanggar aturan. Nah, ini berdasarkan contoh di atas yang termasuk contoh penerapan moral yang mana. Jadi kita harus pahami dulu bedanya nilai norma moral. Ya, kalau teman-teman tahu nilai norma moral, maka ini pertanyaan ini bukan menjadi masalah ya. Nanti ditanyakan apapun juga bisa, gitu ya. Oke, kita akan bahas apa pengertian nilai norma moral. Pertama kita belajar nilai dulu. Nilai atau value itu sikap manusia dalam menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Contohnya nilai kesederhanaan, kejujuran, ketaatan, dan lain-lain ya. Kepedulian dan tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain-lain. Kalau norma itu dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib, teratur di dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya norma ya norma hukum, norma agama, norma semuanya itu ya. Misalkan beribadah itu norma, maksudnya di norma agama, kemudian dan lain-lain lah. Banyak itu ya. Teman-teman juga sudah paham karena kita sudah pelajari norma-norma yang keempat itu sudah dipelajari di video sebelumnya. Yang ketiga moral. Moral itu ajaran yang baik dan buruk tentang suatu kelakuan manusia. Biasanya ada kata-kata atau diksinya adalah perbuatan baik, perbuatan buruk seperti itu ya. Contohnya ini, menolong adalah perbuatan mulia atau perbuatan baik. Itu namanya moral. Ada istilah begitu. Tidak berbohong karena itu perbuatan yang tercela, itu juga termasuk moral. Itu ya. Memberikan bantuan kepada orang lain adalah perbuatan terpuji, itu juga moral. Ada seperti itunya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita kembali ke soal. Nah, kalau taatilah peraturan berarti hubungannya dengan peraturan. Peraturan itu hubungannya dengan norma. Jadi ini juga norma gitu ya. Yang kedua juga hubungannya dengan peraturan, maka ini juga norma. Yang ketiga ketaatan berarti itu nilai gitu ya. Huruf P dicoret pada rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu berarti norma. Norma hukum ya. Hukum tentang ketertiban berlalu lintas. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Nah, ini seperti ini namanya moral. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, prediksi soal berikutnya. Nanti teman-teman akan disediakan berbagai kasus ya pelanggaran HAM. Soalnya seperti ini teman-teman, nanti bisa variannya agak berbeda sedikit ya. Berikut ini adalah sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Pengekangan kebebasan berpendapat. 2. Kasus penghinaan presiden sebagai simbol negara. 3. Peristiwa Trisakti. 4. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. Yang kelima, kasus pelarangan seseorang beribadah menurut agama kepercayaannya. 6. Kasus pembunuhan di Abepura, Papua. Yang tergolong pelanggaran HAM berat gitu ya. Yang mana itu teman-teman ya? Diminta untuk memilih 3. Apakah 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 5, 2, 5, 6 atau 3, 4, 6. Kemarin kita sudah pernah bahas ya, pelanggaran HAM itu ada yang berat, ada yang ringan. Lalu bedanya apa? Kita akan lihat ya. Nah, kita mulai dulu yang pelanggaran HAM berat. Nih, deskripsi
pengertian pelanggaran HAM berat itu seperti apa dan apa saja yang mengacu kepada pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat itu sampai mengancam nyawa manusia, gitu ya. Contohnya adalah pembunuhan, perampokan, ya, perbudakan, penganiayaan, penyanderaan dan lain-lain, ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 itu memuat tentang pengadilan HAM ada 2 pelanggaran HAM berat. Ya, yang paling berat itu ada 2, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, genosida itu perbuatan buruk memusnahkan, menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, kelompok agama, ya. Genosida bisa mengakibatkan fisik mental para korban, ya. Jadi down itu, ya. Artinya membunuh pelan-pelan seperti itu. Kemudian kejahatan kemanusiaan itu serangan yang ditunjukkan pada masyarakat sipil. Contohnya ada perbudakan, pemusnahan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional. Itu contoh pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang bedanya apa dengan pelanggaran HAM ringan? Kalau HAM berat tadi berhubungan dengan pembunuhan atau extrajudicial crime, ya. Sekarang kalau HAM ringan itu kasus pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan seseorang. Nah, tapi kasus ini masuk kategori berbahaya, misalkan pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya, pemukulan, pencemaran nama baik, penahanan kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Itu HAM ringan. Nah, dari sini kita bisa analisa, kalau pengekangan kebebasan berpendapat berarti ringan, ya. Penghinaan presiden juga ringan. Trisakti itu baru ada yang meninggal kan, berarti itu pelanggaran HAM berat. Pembunuhan aktivis Marsinah itu berat juga, nah, pembunuhan. Pembunuhan di Abepura, Papua itu juga berat. Maka yang berat adalah 3, 4, 6. Prediksi soal berikutnya ini tentang pernapasan perut. Jadi sering sekali kita bahas tentang pernapasan perut. Memang kisi-kisinya yang keluar pernapasan perut. Jadi teman-teman harus benar-benar paham, ya. Nanti pertanyaannya dibolak-balik, ya. Teman-teman akan pusing sendiri, ya. Nanti kalau tahu pertanyaannya itu tidak hanya seperti ini, tapi dibolak-balik. Tapi kalau teman-teman menyaksikan benar-benar soalnya seperti cara menjawabnya, nanti teman-teman bisa, gitu, ya. Berdasarkan gambar di atas alur ekspirasi. Ekspirasi itu artinya udara keluar dari paru-paru, ya teman-teman, ya. Kalau inspirasi itu menarik udara ke paru-paru, kalau ekspirasi keluar, gitu, ya. Pernapasan perut menyebabkan titik-titik. Rongga dada membesar, diafragma melengkung, otot perut relaksasi, otot diafragma kontraksi, udara masuk. Oke, mana jawaban yang paling tepat untuk ekspirasi pernapasan perut? Nah, pernapasan perut itu kan dibagi menjadi 2, ada fase inspirasi, ekspirasi, gitu, ya. Inspirasi itu masuk, udara masuk, ekspirasi udara keluar, gitu, ya. Nah, kalau inspirasi, teman-teman silahkan dihafalkan ini, ya. Itu kalau fase mengambil nafas atau udara masuk itu otot diafragmanya kontraksi. Nah, kalau kontraksi ototnya menjadi mendatar. Kalau diafragma ini loh teman-teman, ya. Kalau diafragma otot kontraksinya mendatar. Ya. Kemudian tulang rusuk terangkat. Kalau terangkat seperti kontraksi, yaitu bukan kontraksi sebenarnya, tapi seperti kontraksi karena pengaruh dari diafragma mendatar tadi, gitu, ya. Rongga dada menjadi membesar, gitu, ya. Otot perut relaksasi. Nah, kata relaksasi itu artinya tidak menekan kendur. Kan menggelembung kan? Menggelembung itu artinya relaksasi perutnya, gitu, ya. Tekanan paru-paru jadi kecil, akhirnya udara masuk. Ini dihafalkan saja. Otot diafragma berkontraksi atau bentuknya mendatar, tulang rusuk terangkat atau kontraksi, rongga dada membesar atau kontraksi, otot perutnya relaksasi, tekanan paru-parunya mengecil, udara baru masuk, gitu, ya. Kalau ekspirasi ini tadi yang tanyakan, diafragmanya relaksasi, melengkung. Kalau relaksasi malah melengkung diafragmanya. Tulang rusuknya turun atau relaksasi. Ya sama berarti, ya. Diafragma dengan tulang rusuk itu sama, kalau diafragma relaksasi, tulang rusuk juga relaksasi, gitu, ya. Rongga dada jadi mengecil, otot perutnya kontraksi. Kontraksinya bukan melengkung tapi mendatar, ya. Otot perutnya mendatar, gitu, ya. Tekanan paru-paru membesar, udara keluar. Itu, ya, teman-teman harus menghafalkan ini benar-benar, ya. Nah, jadi kita bisa jawab alur ekspirasi, ya.
Rongga dada membesar itu inspirasi. Diafragma melengkung itu artinya relaksasi. Relaksasi berarti ini ekspirasi ya. Ini B benar. Kalau otot perut relaksasi harusnya adalah fase inspirasi gitu ya. Kalau otot diafragma kontraksi artinya inspirasi. Udara masuk artinya inspirasi. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Kemudian prediksi soal berikutnya teman-teman nanti akan disajikan kutipan teks. Nanti diminta untuk membedakan itu teks persuasi, eksposisi, tanggapan, eksplanasi, atau argumentasi. Nah, coba kita bacakan dulu untuk teksnya. Proses terjadinya fata morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi, walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya. Awal terjadinya fata morgana adalah adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi. Nah, suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan. Ini dilansir dari sumber mugeografi.com, fenomena alam proses terjadinya fata morgana. Oke, kita harus pahami dulu masing-masing teks ya untuk menjawab ini ya. Yang pertama, teman-teman harus paham teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu menjelaskan terjadinya proses. Mengapa, bagaimana. Ini proses-proses alam seperti banjir, pelangi, fata morgana, dan lain-lain itu termasuk teks eksplanasi gitu ya. Penyebabnya terjadi seperti apa, prosesnya seperti apa, itu namanya teks eksplanasi. Kalau teks persuasi itu isinya ajakan, biasanya ada seyogyanya, mari, seharusnya, dan lain-lain itu ya. Isinya imbauan, pengaruh, ajakan, bujukan, saran, itu namanya persuasi. Kalau teks eksposisi ini teks yang isinya adalah faktual, isinya informasi, pengetahuan pembaca ya. Memberikan informasi agar pembaca mendapatkan pengetahuan atau informasi. Kalau teks tanggapan ini dalam bahasa Indonesia berisi pendapat baik berupa kritik, pujian, atau sanggahan ya. Yang terakhir adalah teks argumentasi, ini mempengaruhi pembaca agar seia dengan dan sekata lewat data dan fakta yang disuguhkan. Jadi ada data, fakta disuguhkan, nanti dia punya argumen atau pendapat ya. Gitu ya. Pendapat yang dikuatkan oleh fakta-fakta yang disajikan, itu namanya teks argumentasi. Bedanya paham ya? Kalau eksplanasi itu menjelaskan proses alam atau sosial atau gejala alam, gejala sosial, bagaimana terjadinya. Kalau teks persuasi isinya ajakan, kalau eksposisi itu isinya informasi ya. Kalau teks tanggapan itu isinya pendapat. Kalau teks argumentasi isinya pendapat tapi didukung oleh fakta data ya, supaya pembaca itu ikut-ikut ya, ikut-ikutan atau percaya dengan pendapat yang dikemukakan atau argumen yang diberikan. Karena di sini menjelaskan proses terjadinya fata morgana, pasti itu adalah teks eksplanasi. Prediksi soal berikutnya, nanti teman-teman akan disajikan KD seperti ini. Ya, KD-nya misalkan membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang cocok untuk KD tersebut yang seperti apa. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas ya, kalau membandingkan itu berarti masuk C berapa? Membandingkan itu masuk di C5. Ya, masuk dengan menyimpulkan, membandingkan, mengevaluasi itu masuk di C5. Ya, C5 itu kognitif level 5 atau kognitif level evaluasi, di atasnya C4 analisis ya. Itu ya. Berarti nanti kalau membandingkan berarti ada unsur perbandingannya. Nah, contoh kita lihat opsi A. Peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan kata ada kupu-kupu ada katanya, berarti ada unsur membandingannya di situ. Yang B, peserta didik menyebutkan alat gerak. Ya, menyebutkan alat gerak itu masuknya di C1 kata saja. Ini yang dua itu menyebutkan jenis-jenis kata juga kata saja, menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu juga C1, menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu kalau menjelaskan tadi C2, kalau menyebutkan ciri-ciri kata C1 ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi A, ada unsur pembandingannya.
Oke, terakhir ya, prediksi terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Rumus suku KN dari 5, min 2, min 9, min 16 itu seperti apa? Lihat opsi pilihan gandanya. Jadi, sudah saya analisa berbagai soal, ternyata yang keluar kebanyakan adalah barisan aritmatika. Jadi, teman-teman harus memahami rumus suku KN dan rumus suku jumlah suku KN. Kalau bentuknya koma seperti ini namanya barisan, teman-teman. Maka yang ditanyakan adalah suku atau UN. Kalau ditambah, tambah itu namanya deret. Maka yang ditanyakan biasanya adalah SN. Saya ulangi ya. Kalau bentuknya koma-koma seperti ini, maka itu namanya barisan. Biasanya yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Kalau yang tambah namanya adalah deret. Biasanya yang ditanyakan adalah SN. Itu ya. Caranya begini, mudah sebenarnya. Teman-teman tinggal tulis dulu seperti ini. Nah, ini kita analisa. Biasanya aritmatika. Caranya bagaimana? Kita lihat selisihnya. Yang barisan yang belakang dikurangi depannya. Ya, ini yang namanya A-nya A-nya itu yang paling depan 5. Kemudian B-nya itu yang belakang kan min 2, misalkan ambil ya, min 2 dikurangi 5. Dikurangi yang depan. Ya, belakang kurangi depan. Min 2 dikurangi 5, ketemunya min 7. Teman-teman juga bisa menulis B-nya dari mana? Min 9 dikurangi min 2. Sama hasilnya min 7. Atau min 16 dikurangi min 9. Hasilnya sama, negatif 7 gitu ya. Oke, setelah A dan B ketemu, teman-teman tinggal masukkan rumusnya. Ini kan jenisnya adalah aritmatika. Maka rumusnya adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N-1 B. Hafalkan teman-teman. Keluar maksudnya. Ya. Oke, kita masukkan A-nya 5, B-nya adalah min 7. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita kalikan, distribusikan. N dikalikan min 7 kan min 7N. Min 1 kalikan min 7 kan plus 7. Jadi 5 dikurangi 7N ditambah 7. Nah, 5 dengan 7 bisa dijumlahkan. 5 tambah 7 kan ketemunya 12. Jadi 12 dikurangi 7N. Oke, jawaban paling tepat adalah opsi E. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.